Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hubul akhirati lan demen maring akhirat, wa bugdi dunya lan benci terhadap dunia, wa qilatul kalami lan menyedikitkan berbicara, doang ruya ngeriwayataken ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Opo annahu satuhune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, manutawi sapane wong iku kathura akeh ngakehaken opo kalamuhu bicarane man, kathura mangka akeh apa saqatuhu kesalahane man, waman lan utawi sapane wong iku kathura akeh apa saqatuhu kesalahane man, kathurut mangke akeh apa zunubuhu dosane man, waman lan utawi sapane wong iku kathurut akeh apa zunubuhu dosane man, kanas mangka ana apa annaru neraka iku aula luwih dingini bihi kelawan man. Ketika seseorang bertaubat, salah satunya itu kita harus membenci terhadap perkara dunia. Salah satunya menyedikitkan berbicara. Jadi sebenarnya orang yang sedikit berbicara itu lebih selamat, karena banyaknya permusuhan, banyaknya perdebatan, banyaknya cekcok itu disebabkan oleh mulut. Makanya ketika kita berbicara itu sebenarnya berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulut kita. Jadi jangan kita ngomong dulu kemudian baru mikir. Jadi dianjurkan untuk mikir dulu baru ngomong. Iza arata antaf ala amron atau syai'an fatadabbar akibatahu itu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum tahu akibatnya gitu. Saya ngomong A sakit hati enggak, saya ngomong B bener enggak gitu. Nah, sampai Kanjeng Nabi itu bersabda, barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka lebih utama. Jadi kita itu sebenarnya, yang paling selamat itu diem. Yang paling selamat itu diem. Nah, ada seorang ulama yang dulu itu dia mondok. Ceritanya mondok. Terus pulang-pulang itu dia, kan ketika mondok itu kan kita nggak tahu suasana rumah tuh. Ya kan? Banyak perbedaan di lingkungan rumah kita. Ada yang tadinya kebun jadi rumah, ya kan? Ada yang tadinya nggak ada pohon jadi pohonnya gede gitu. Nah, ulama ini dia pulang-pulang itu melihat bangunan yang memang dulunya tuh nggak ada bangunan. Perasaan kemarin tuh pas saya awal berangkat mondok nggak ada bangunan yang kayak gini nih.
dulu nggak ada. Nah, cuman gara-gara ngomong seperti itu aja, beliau itu sampai-sampai menghukum dirinya sendiri. Artinya saya sudah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Cuman gara-gara ngomong, kok ini ada bangunan gitu tuh. Perasaan dulu nggak ada. Nah, cuman gara-gara ngomong seperti itu aja. Nah, akhirnya dia inisiatif sendiri. Saya sudah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, maka saya akan menghukum diri saya sendiri. Caranya dengan berpuasa selama 1 bulan penuh gitu tuh. Cuman gara-gara ngomong seperti itu. Makanya orang yang banyak berbicara itu sebenarnya ya banyak berbicara itu nanti banyak salahnya. Karena nggak tahu, kecuali kalau misalkan kitanya punya rem gitu tuh, nah, jadi masalah. Ada syair mengatakan di sini, Godan tuwfiya an-nufusu ma kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u. Godan ing dalam sukiki tuwfiya dan balas. Godan ing dalam sukiki tuwfiya dan balas opo an-nufusu piro-piro awak-awakan atau piro-piro jiwa. Ma ing perkara kasabat kang nglakoni apa nufus sapa nufus wa yahsudulan menanam sapa azzari'una pira-pira wong kang nandur atau pira-pira wong kang nanam ma ing perkara zara'u mangka memanen sapa nufus ingma in ahsanu lamun gawe sapa sira kabeh lamun gawe bagus sapa sira kabeh ahsanu mangka bagus in ahsanu lamun gawe bagus opo sopo azzarauna ahsanu maka bagus sopo azzari'una li anfusihim kadue awak dheweke nufus wa in asa'u lan namun gawe ala sopo azzarauna orang yang menanam babi sama mangka sa'ala alane perkara sona'u kang agawe sopo azzara'un ingma. Nah, di sini ada yang mengatakan syair bahwasanya ghadan tuwfiya an-nufusu maka sabat, nanti itu jiwa-jiwa atau orang-orang itu ya dia akan dibalas dengan apa yang telah diperbuatnya. Kan dengan apa yang telah diperbuatnya. Kalau misalkan kita menanam itu sesuatu yang baik ya, wayah sudu dan dia menanam mazara'u apa yang dia tanam. Nah, in ahsanu li anfusim, kalau misalkan baik maka nanti dapatnya juga baik kan gitu. Tapi kalau misalkan dia buruk maka yang dia perbuat atau yang dia balas nanti buruk. Artinya seperti ini, kita itu di sini lagi numpang kan. Sama halnya ketika dari rumah ke pondok. Nah, dari rumah ke pondok itu di sini lagi numpang. Nah, pulangnya itu nanti kan ujung-ujungnya nanti ke rumah kita sendiri. Nah, pesantren itu sebenarnya kalau secara diibaratkan itu lagi di dunia. Kita kan asalnya dari surga. Asalnya itu dari surga. Nah, di dunia ini kita lagi numpang. Nah, orang yang numpang itu kita harus bisa jaga segala anggota badan kita kan. Artinya ketika melakukan sesuatu kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau misalkan kita nanamnya yang baik-baik, maka nanti yang kita panen pun akan menjadi baik itu. Begitupun sebaliknya. Itu. Ini fawallahi mangka utawi Gusti Allah iku zu rahmatin zat kang duweni rahmat. Wa zukaramin lan kang duweni sifat mulia.
Wa in jahilna lan lamun orang ngerti sapa kita fahallimhu maka fahallimhu-nya dilihat dulu ya, saya kosong di sini. Iku yasa'u luas akan sapa Gusti Allah. Ya Rabbi duh pangeran ingsun faktubna mangka nulisa panjenengan na ing kita faktub mangka nulisa panjenengan na ing kita al-yauma ing dalem dina iki fil mala ing dalem golongan tamasaku kang pada berpegang sopo mala bil kitabi kelawan Al-Qur'an, kelawan kitab. Fantafa'u mangka pada ngalap manfaat sopo mala. Wa agnina lan mugi-mugi nyukupa panjenengan ing kita wa fulan ngampura panjenengan anjari matina saking pira-pira dosa ne kita. Wa menunan muga-muga ngopain anugerah panjenengan diamanin kelawan keamanan atau kelawan aman innana sa'tuhuna kitu iku doroun rendah. Kemudian ya kathira ruqadi hei wong kang akeh turu nyenyake. Ruqad itu punya arti tidur nyenyak ya. Ruqad wal ghaflati lan pira-pira wong kang lalai. Kasratun naumi utawi akeh turu iku turasu dan waris akan apa kasratun naum al-hasrati ing pira-pira penyesalan. Inna fil qabri sa'tuhuna iku ing dalam kubur inna zalta lamun manggon sapa sira ilahi maring kubur lirikodan ar-riqoda ing akeh turu ya tulu kang dawaaken ba'dal mamati ing dalem sawise mati. Aman ta'ana ta'aman sapa sira asibata ing ketetapan min malikil mauti saking apa sih rajane, maksudnya Allah yang punya kematian gitu tuh, bahasa Jawanya apa nih?
Munadi mangka ngundang sapa munadin wong kang ngundang bil bayinati kelawan pira-pira perkara kang tertela. Nah, wahai orang yang banyak tidurnya dan banyak lalainya. Banyak tidur itu akan mewariskan penyesalan. Jadi orang yang tidur itu sebenarnya ya secara akal kan nggak sadar ya, namanya orang tidur kan. Nah, cuman kan segala hal itu kan ada sebab dan ada sebabnya gitu. Artinya kenapa kita tidur? Karena ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Karena banyak makan, kan gitu. Kenapa banyak makan? Ya karena hawa nafsu kita, kan seperti itu. Artinya ada segala sesuatu itu kan ada sebabnya. Nah, sebenarnya kita di sini itu untuk suruh sabar. Ya, suruh sabar. Di dunia itu suruh sabar. Makanya sabar terbagi dalam 3 kategori. Sabar terhadap anitoati, sabar terhadap ketaatan, kemudian sabar terhadap musibah, sabar terhadap hawa nafsu, maksiat. Nah, orang yang bisa sabar dalam ketaatan itu banyak yang bisanya. Artinya berbeda. Nanti kan tingkatannya itu pertama sabar terhadap ketaatan. Orang yang sabar dalam ketaatan itu pertama kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh penuh kehusuan. Kemudian kita menjalankan segala perintah Allah itu kita mampu bisa sabar. Makanya yang sabar itu sebenarnya bukan orang-orang yang memang diberikan ujian oleh Allah gitu tuh. Tapi kita ketika misalkan datang waktu sholat kemudian azan, kita bisa nggak untuk sabar langsung memenuhi panggilan Allah gitu tuh. Ya kan? Kita sabar untuk menunggu sampai dengan ketika muazin azan kemudian kita mendengarkan, kita menjawab. Itu salah satu kesabaran sebenarnya. Ya, salah satu kesabaran. Kemudian kita bisa enggak untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh syariat gitu tuh. Intinya sabar terhadap ketaatan itu kita bisa sabar dengan segala perintah Allah. Ini kaitannya sama haknya Allah. Hablum minallah berarti. Nah, kalau sabar dalam musibah itu banyak yang bisa juga, ya. Ketika kita ditimpa musibah, tabrakan, kita bisa sabar, berarti kita lulus gitu. Kemudian yang terakhir yang susah itu sabar terhadap kemaksiatan. Sabar terhadap kemaksiatan itu kita tidak bisa menahan diri kita sendiri dengan keinginan yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang menghasilkan dosa gitu tuh. Pacaran, ya zina gitu, kemudian yang meninggalkan sholat, hal-hal yang maksiat aja, kaitannya sama maksiat, kita bisa sabar enggak gitu. Kalau misalkan kita bisa sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi tingkatannya orang yang taat bisa sabar dalam ketaatan, kemudian bisa sabar dalam musibah, nah bisa sabar dalam kemaksiatan. Yang paling banyak pahalanya itu bisa sabar dalam kemaksiatan. Jadi dia tingkatannya itu orang yang bisa sabar dalam kemaksiatan itu dia akan mendapatkan 900 derajat. Sedangkan 1 derajatnya itu antara langit dan bumi. Langit sama bumi kan jauh banget ininya tuh jaraknya. Nah, kalau kita bisa sabar di dunia, maksudnya ya wayahnya capek sih kalau di dunia, bukan wayahnya capek. Artinya ya memang tempatnya capek kalau di dunia. Ya, kita baru saja menjalankan maksudnya kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa yang pengen kita banggakan gitu, apa yang pengen kita andalkan kalau misalkan bukan amal ibadah kita kan. Sedangkan segini saja kita masih kurangnya banyak gitu. Kurangnya banyak, maksudnya banyak yang harus diperbaiki gitu. Banyak yang harus kita siapkan untuk nanti kehidupan yang kekal. Karena memang kalau misalkan ya kita rugi ya. Nah, makanya belajar agama tuh nggak ada ujungnya. Salah satunya kaitannya tuh memang antara satu dengan yang lain tuh ada. Sabar harus dikaitkan dengan ikhlas juga. Nanti ikhlas pun ada sama saja. Nah, kalau ngomong tentang ikhlas itu nanti juga menurut Imam Nawawi itu ikhlas itu kan pertama mencari ridha Allah, kemudian kedua
kita melakukan ibadah itu karena pengen dibalas sama Allah, entah itu berupa balasan dunia atau berupa balasan akhirat. Jadi kita melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan ngaji, kemudian melakukan halal ibadah yang menilai pahala, itu tingkatan yang paling tinggi. Kita tidak mengharapkan sesuatu apapun kepada orang, ya, entah itu pujian dari makhluk, entah itu ya ataupun balasan dari Allah gitu berupa surga supaya dijauhkan dari neraka. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, untuk tingkatan yang paling kedua, itu dia ikhlasnya itu karena memang ingin dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kamu sholat? Saya supaya masuk surga, saya supaya jauh dari neraka gitu tuh. Nah, ini tingkatan yang kedua, ikhlasnya tuh. Nah, yang ketiga nih yang paling rendah tuh, tapi tetap nanti diterima amalnya gitu tuh. Artinya dia masih dikategorikan orang yang ikhlas. Tapi yang ketiga ini yang paling rendah, tapi masih diterima. Dia melakukan segala amal ibadah atau melakukan segala ketaatan perintahnya Allah, tapi ingin mendapatkan balasan dari Allah berupa duniawi. Kenapa kamu sholat duha? Kenapa kamu baca Waqiah? Supaya rezekinya lancar. Kenapa kamu sholat tahajud? Supaya banyak duit gitu misalkan. Jadi itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Ya, artinya ikhlas, termasuk ikhlas juga. Nah, yang nggak ikhlas itu kalau misalkan tiga-tiganya itu nggak ada dalam diri kita tuh. Kita mencari ridho Allah nggak ada, mengharapkan mengharapkan surga dan neraka juga nggak ada, dijauhkan dari api neraka. Kemudian melakukan ibadah karena memang ingin dibalas imbalan oleh Allah di dunia, itu juga nggak ada. Maka kalau misalkan tiga-tiganya ini nggak ada, kita berarti selama ini amalnya itu nggak diterima. Artinya itu termasuk dalam kategori riya, pamer, ya kan? Nah, makanya minimal itu kita ada di tingkatan ketiga lah. Kalau misalkan tingkatan yang pertama nggak bisa tuh, ada di tiga, ya syukur-syukur yang pertama gitu tuh. Jadi kita melakukan segala sesuatu di pondok ini ya udah sih. Misalkan mau ada yang muji, mau ada yang menghina itu tuh, atau mau ada yang ngomongin A, ngomongin B, ya karepe gitu tuh. Yang penting saya ngurusin santri ya karena Allah. Yang penting saya ngaji ya karena Allah gitu tuh. Nah, itu kan susah kan, kadang-kadang hati kitanya gitu, ada aja temen si Fulan kadang-kadang bikin jengkel, ada aja si Anu bikin jengkel, ada aja. Ya namanya juga dunia kan, tempatnya capek. Artinya ya memang ikhlas itu ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita melakukan ikhlas atau tidak tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman kita sendiri. Nah, makanya di situ kita harus memperbaiki niat kita. Artinya kita melakukan segala ibadah ini selama ini kita termasuk dalam tiga kategori ini enggak, mencari ridha Allah atau mengharapkan surga, dijauhkan neraka, atau memang kita hanya mengharapkan imbalan berupa dunia, ya. Kita sodakoh supaya nanti dibalas. Sodakoh, kamu mau sodakoh nggak sama saya? 2.000 saja, sini 2.000 misalkan, nanti dibalas 200.000, kan seperti itu biasanya. Ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang jadi masalah itu tiga tingkatan ini nggak ada dalam diri kita, maka kita termasuk bukan ikhlas. Gitu. Makanya harus sabar. Gitu. Ya, habis ini aja. Allah